Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Tentor Matematika Bisnis akan menjelaskan untuk pertemuan satu. Nah, sebelum kami masuk ke materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak berbeda dengan keuangan negara atau perdagangan internasional. Matematika ekonomi ini digunakan dalam pendekatan analisa ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematis yang dinyatakan dalam suatu permasalahan ekonomi. Matematika ekonomi ini dapat digunakan dalam teori ekonomi makro, mikro, keuangan, ekonomi perkotaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi deret. Materi deret ini mungkin udah familiar bagi kalian karena di SMA maupun SMK sudah dijelaskan. Nah, deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang membentuk suatu unsur dalam sebuah deret dinamakan suku. Yang pertama ada deret hitung. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan pada penjumlahan maupun pengurangan terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku atau S dari deret dinamakan pembeda atau B. Pembeda merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, ini kan antara pembeda dari suku pertama ke suku kedua itu 3. Dan perubahannya itu selalu tetap, yaitu dijumlahkan dengan 3. Untuk yang contoh kedua ada 75, 70, 65, 60, 55, dan 50. Ini sama seperti contoh di yang sebelumnya. Jadi pembedanya itu tetap pembedanya dikurangi 5. Jadi selalu konsisten dikurangi 5 terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan deret hitung. Deret hitung ya. Besarnya nilai suku tertentu atau suku ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui rumus Sn sama dengan A plus N min 1B. Nah, jadi A ini merupakan suku pertama, kemudian N min 1, N itu adalah indeks suku dan B adalah pembedanya. Di SMA atau SMK kalian, mungkin kalian biasanya menggunakan UN. Sebenarnya untuk UN dengan SN ini di dalam perkuliahan itu sama, menyatakan suku ke N deret hitung. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi, untuk contoh soal yang nomor 1, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 5, 8, 11, dan 14. Kemudian kita disuruh untuk mencari berapakah nilai suku ke-15 dan suku ke-28. Untuk jawabannya, jadi A adalah suku pertama. Berarti suku pertamanya adalah 5. Kemudian B itu pembeda. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi U2 dikurangi U1. U2-nya kan 8. Kemudian U1-nya 5. 8 dikurangi 5 itu 3. Jadi ketemu B atau pembedanya yaitu 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan A plus N min 1B. Kita cari S15 terlebih dahulu. S15 sama dengan A. A-nya masukkan 5. Kemudian N-nya kan yang dicari 15 kan, berarti suku N-nya. Berarti 15 dikurangi 1B. Bedanya tadi berapa? 3. Kemudian langsung dihitung. Sama dengan 5 plus 15 dikurangi 1. Itu sama dengan 14. Kemudian nanti dikalikan 3. Jadi sama dengan 5 plus 42. 42 ini dari perkalian antara 14 dikalikan 3. Nah, ketemu hasilnya 47. Untuk suku ke-28 itu rumusnya sama dengan mencari suku yang ke-15. A plus N min 1B. Masukkan A-nya. A-nya berapa? 5 ditambah N-nya 28 dikurangi 1. Kemudian
dikurung B-nya 3. 5 plus 27, kemudian nanti dikalikan 3, hasilnya ketemu 5 plus 71, hasil akhirnya 76. Kemudian untuk soal yang kedua, ini soal kedua berbeda dengan soal pertama. Kalau soal pertama diketahui barisan aritmatikanya ada nominal berapa saja. Untuk yang soal kedua ini, yang diketahui adalah S-nya, jumlah suku ke S-nya. Jadi, S12 sama dengan 8. Diketahui S2 sama dengan 18 dan S5 sama dengan 158. Hitunglah besarnya suku pertama atau A dan bedanya B. Kemudian untuk cara menjawabnya, ingat ya, untuk matematika bisnis ini kalian harus selalu mencantumkan ditanya, diketahui, dan dijawab. Soalnya itu merupakan hal yang wajib, dan jika kalian tidak mencantumkan hal itu, nanti bisa aja kalian akan ada pengurangan dalam nilai. Tuh. Jadi, kan udah diketahui S2-nya sama dengan 18 dan S5-nya sama dengan 1458. Kemudian, yang pertama kita cari adalah, kita harus cari pembedanya. Pembedaannya ini kita bisa cari dengan melakukan cara eliminasi. Ini kan S2 sama dengan A plus B sama dengan 18. Nah, A plus B dari mana? Tadi kan rumusnya A plus N min 1B. N-nya 2. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Kalau 1 tidak ditulis. Jadi, langsung aja ditulisnya A plus B gitu. A plus B sama dengan 18. Kemudian untuk S5-nya sama. Jadi kan tadi N-1B. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Ketemunya A plus 4B sama dengan 1458. Kemudian ini dikurangi atau dieliminasi. Jadi A dikurangi A kan 0. Kemudian B dikurangi 4B itu ketemu hasilnya min 3B. Minus 3B. Sama dengan 18 dikurangi 1458 ketemu min 1440. Kemudian B-nya dilakukan pembagian antara minus 1440 dibagi min 3. Ingat min sama min hasilnya ketemu plus. Jadi B-nya sama dengan 480. Kan ini udah diketahui B-nya ketemu 480. Kemudian kita cari A dengan menggunakan salah satu rumus. Kalian bisa menggunakan rumus S2 sama dengan A plus B sama dengan 18, ataupun pakai S5 sama dengan A plus 4B sama dengan 1458. Ini kita pakai rumus yang S2, jadi S2 sama dengan A plus B sama dengan 18. Jadi A plus 480 sama dengan 18. 480 ini kita pindah ruaskan di sebelah kanan. Jadinya A sama dengan 18 dikurangi 480. Nanti A-nya akan ketemu min 462. Kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu mencari jumlah suku ke N dari deret hitung. Yang biasanya kita sebut dengan JN ataupun DN. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Untuk rumusnya, ini rumusnya ada 2, tapi dalam artian ini rumusnya sama kok. Yang rumus pertama, JN sama dengan N dibagi 2, dalam kurung 2A plus N min 1B, atau JN sama dengan N dibagi 2A plus SN. Untuk pengertian A maupun B itu sama seperti slide yang sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian kita masuk ke deret ukur. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu.
Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda P atau rasio R. Contoh, ini ada bilangan 5, 15, 45, 135, dan 405. Nah, ini kan penggandanya 3. Kenapa kok bisa 3? Jadi, kita lihat. 5 dikalikan 3 ketemu 15. 15 dikalikan 3, 45. 45 dikalikan 135, 135 dikalikan 3 ketemunya 405. 512, 256, 128, 6 gandanya 2. Ini semuanya dibagi dengan 2. 512 dibagi 2 sama dengan 256. 256 dibagi 2 sama dengan 128 dan begitu seterusnya. Nah, jadi ada soal diketahui sebuah deret ukur 15, 30, dan 60. Carilah S4 dan J10. Jadi sebelum kita mencari S4 dan J10, kita harus cari A-nya dulu dan P atau penggandanya. A-nya suku pertama. Suku pertamanya berapa? 15. Nah, ini P-nya kan ketemunya 2. Kenapa kok bisa 2? Jadi, 15 dikalikan berapa yang hasilnya ada 30, dan 30 dikalikan berapa yang hasilnya ada 60. Atau kita juga bisa pakai rumus membagi dengan suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi suku keduanya kan 30. 30 dibagi 15 berapa? 2. Kemudian kita juga bisa memakai suku selanjutnya. Jadi 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi nanti ketemu penggandanya atau rasionya yaitu sama dengan 2. Rumus SN sama dengan APN min 1. Kita disuruh untuk mencari S4. Masukkan A-nya berapa? 15. B-nya berapa? 2. Nah, ini 3 dari mana? 3 kita dapatkan dari N-nya tadi kan 4. 4 dikurangi 1 ketemu 3. Jadi 15 dikalikan 2 pangkat 3. Hasilnya nanti ketemu 120. Kemudian kita lanjut untuk mencari JN. JN sama dengan A dalam kurung P N min 1 dibagi P min 1. J10 sama dengan 15 dalam kurung 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 2 dibagi 1. 2 dikurangi 1. Nah, ingat, yang di dalam kurung itu harus kita selesaikan dulu. Jadi, 2 kita pangkatkan terlebih dahulu dengan 10, nanti kita kurangi hasilnya dengan 1. Jadi nanti hasilnya akan ketemu 15.345. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan deret hitung dan deret ukur. Yang pertama, model deret hitung. Apabila suatu kegiatan ekonomi yang memiliki pola seperti deret hitung, misalnya produksi, biaya, pendapatan, tenaga kerja, dan lain-lain, maka prinsip deret hitung dapat diterapkan dalam penganalisa perkembangan variabel tersebut. Yang kedua yaitu bunga menjemuk. Bunga menjemuk merupakan model bunga menjemuk penerapan deret ukur dalam kasus simpanan pinjam maupun investasi. Bunga dibayar sekali dalam setahun. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. Atau ketika kamu mau mencari P, itu rumusnya yaitu 1 dikali F dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, ini itu yang Fn itu ketika di SMA sama SMK itu kamu biasanya menggunakan M0 atau MX. Sebenarnya sih sama saja. Tetapi ketika kamu di kuliah jurusan ekonomi usahakan menggunakan Fn dan P. Soalnya di buku-buku itu banyak yang menggunakan Fn dan P. Untuk selanjutnya, bunga dibayar lebih dari sekali dalam setahun. Nah, ini biasanya dalam beberapa tahun, misal ada 2 tahun, itu berarti nanti kamu bagi. Misal ada 6 bulan. Misal ada 6 bulan, tetapi soalnya ditulis 2 tahun. Nah, itu berapa? Berarti 2 tahun dibagi 6 bulan. Berarti tiap tahun adanya
N-nya nanti jumlahnya 4. Kan tiap tahun ada 2. 1 tahun itu 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kalau 2 tahun berarti 4. Rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I dibagi M. Tutup kurung pangkat M kali N. Atau ketika kamu mau nyari P sama dengan 1 dikali F dibagi 1 plus I per M pangkat M kali N. Biasanya modal pertumbuhan penduduk ini disediakan rumus PT sama dengan P besar 1 dikali R besar pangkat T min 1. Nah, R ini biasanya ada rumus lagi, yaitu 1 plus R kecil. Nah, R kecilnya itu merupakan presentasi pertumbuhan per tahun. Nah, ini biasanya presentasinya dalam bentuk persen, nanti kamu jadikan desimal. Nah, desimal nanti ditambahkan dengan angka 1 itu. Nah, untuk P1 sendiri itu merupakan jumlah pada tahun pertama atau basis. Kalau PT itu merupakan jumlah pada tahun ketiga. Oke, baik. Untuk contoh soal, XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 pulpen. Karena permintaan terus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama? Berapa jumlah banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8? Oke, diketahui hanya 10.000. 10.000 merupakan hasil pada bulan pertama produksi pulpen. Dan setiap bulannya itu bertambah 500, jadi bedanya 500. Ditanya S7 dan J8. SN sendiri rumusnya A plus N-1 kali B. Jadi untuk mencari S7 yaitu A-nya diganti 10.000 plus N-1, N-nya diganti 7, bedanya 500. 7 dikurangi 1 sama dengan 6, 6 dikali 500 sama dengan 3.000. 3.000 ditambah 10.000 sama dengan 13.000. Jadi jumlah produksi pada bulan ke-7 yaitu totalnya sama dengan 13.000. Oke, lanjut untuk mencari J8. Jn sendiri rumusnya yaitu N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Jadi untuk mencari J8 yaitu N per 2, berarti N-nya itu dimasukkan. 8 per 2 itu sama dengan 4. 4. Lalu 2A. 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. N-1 kali B. N-nya tadi berapa? 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 7 kali bedanya 500, yaitu 3.500 hasilnya. 2 kali 10, 20.000. 20.000 ditambah 3.500 sama dengan 23.500. Dikali 4 sama dengan 94. Fungsi linier atau fungsi pangkat 1. Fungsi linier adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan antara variabel satu dengan variabel lain. Bentuk umum dari fungsi linier yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sendiri merupakan variabel terikat, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien variabel X, dan X merupakan variabel bebas. Persamaan linier ini dapat dibentuk dengan cara yang pertama dua koordinat. Dua koordinat ini harus minimal memiliki 2 buah titik yang sehingga dapat membentuk satu garis lurus, yaitu titik A dan titik B. Titik A merupakan X1, Y1, titik B merupakan X2, Y2. Persamaan umumnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soal, jika diketahui 2 buah titik A 8,6, titik B 24,18, maka jadi akan 8,6. X1, Y1
B24,18 itu X2 Y2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Y1-nya kan 6. Jadi Y min 6 per Y2 min Y1. 18 kurangi 6 sama dengan 12. Terus X min X1. X1-nya 8. X min 8 per X2 min X1. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Setelah itu kita kalikan silang. Persamaan ini kita kalikan silang. 16 dikali Y min 6 sama dengan 12 dikali X min 8. Setelah itu kita kalikan pelangi. 16Y sama 16 dikali Y, 16 dikali min 6. Jadinya 16Y min 96. Setelah itu 12 dikali X dan 12 dikali min 8. Jadinya 12X min 96. Yang ada variabel Y-nya kita taruh di sebelah kiri. Yaitu 16Y sama dengan 12X min 96 plus 96. 96 yang ada di ruas kiri ini kan min, dipindah ke kanan jadinya plus 96. Ini kan hasilnya 0, jadinya 16Y sama dengan 12X. Y sama dengan 12X per 16. Yang kedua, koordinat lereng. Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. B itu merupakan lereng atau koefisien. Contoh soal, diketahui bahwa titik A 5,4 dan lereng garisnya adalah 3. Maka persamaan liniernya yaitu rumus umumnya kan Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Langsung dimaksudkan, ini X, ini Y. Jadi, Y1-nya 4, lerengnya 3, X1-nya 5. Yang 3 kali X, 3 kali min 5 hasilnya Y min 4 sama dengan 3X min 15. Y sama dengan 3X min 11. Yang ketiga, penggal dan lereng. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan. Persamaan umum, ini sama kayak persamaan umum fungsi linier ya. Y sama dengan A plus BX. A merupakan penggal atau konstanta dan B merupakan lereng. Contoh soalnya, jika penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx, masing-masing adalah 2 dan 5, maka persamaan liniernya adalah yaitu Y sama dengan 2 plus 5X. 2 merupakan A dan 5 merupakan B. Untuk mencari akar-akar persamaan linier, kalian bisa menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Pastinya substitusi dan eliminasi ini sangat tidak asing buat kalian, karena di sekolah kalian sudah pernah belajar ini. Untuk contoh soalnya, tentukanlah himpunan dari sistem persamaan linier dua variabel, 2X plus 3Y sama dengan 21, dan X plus 4Y sama dengan 23. Kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Karena kita ingin mencari Y terlebih dahulu, jadi kita harus menghilangkan X-nya. Untuk menghilangkan X-nya, kita perlu mengkalikan persamaan 1 itu dengan dikali 1, persamaan 2 itu dikali dengan 2. Jadi untuk persamaan 1 tetap, fungsinya untuk persamaan 2, fungsinya jadi 2X plus 8Y sama dengan 46. Karena fungsi yang ini sudah dikalikan dengan 2. Hasilnya seperti ini. Lalu 2X min 2X sama dengan 0. 3Y min 8Y sama dengan 5Y. 21 min 4 sama dengan min 25. Y sama dengan 5 karena min kali min sama dengan plus 25 dibagi 5 sama dengan 5. Y-nya sudah ketemu 5 nih.
Langsung kita substitusikan ke salah satu fungsi, terserah pakai yang persamaan 1 atau persamaan 2. Yang ini kita pakai persamaan 1 yang 2x plus 3y sama dengan 21. Y-nya langsung kita ganti dengan 5. Jadi kan 2x plus 15 sama dengan 21. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi hasil himpunan 2x plus 3y sama dengan 21 dan x plus 4y sama dengan 23 adalah 3,5. Untuk penerapan fungsi linier pada ekonomi, fungsi permintaan yaitu demand. Bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A min BP. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah untuk barang yang diminta. Fungsi permintaan terhadap harga memiliki hubungan yang negatif. Grafiknya itu dari kiri atas ke kiri bawah. Di atas ke kiri bawah. Rumus permintaan suatu barang itu umumnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini sama kayak rumusnya fungsi linier yang berkoordinat. Contoh soal ya. Pada saat harga beras 15.000, permintaannya sebanyak 3.000. Tetapi pada saat harga beras meningkat 18.000, permintaan akan beras menurun yaitu 1.000. Buatlah fungsi permintaannya. Oke, P1-nya itu 15.000, P2-nya 18.000. Q1, Q adalah kuantiti atau banyaknya unit. 3.000 dan Q2 adalah 1.000. Langsung kita masukkan ke rumus umumnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kalian langsung masukkan, nanti ketemu dengan persamaan Q sama dengan min 2000P plus 39 juta per 3.000. Ya kan? Kenapa kok dibagi 3.000? Karena kita mau mencari Q, jadi ruas kiri dibagi 3.000, ruas kanan juga dibagi 3.000. Sehingga diperoleh hasil Q sama dengan min 0,6P plus 13.000 atau 13.000 min 0,6P. Jadi sama kan kayak bentuk umum dari fungsi permintaan kan A min BP, berarti A min BP ya kan. Yang kedua yaitu fungsi penawaran atau supply. Bentuk umum dari fungsi penawaran itu Q min A plus BP. Kalau yang permintaan tadi kan Q A min BP. Kalau fungsi penawaran Q sama dengan min A plus BP. Fungsi penawaran adalah hubungan antara variabel jumlah dan harga yang ditawarkan. Grafiknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Rumusnya itu juga sama kayak yang permintaan. Nanti yang membedakan adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya selalu Q sama dengan min A plus BP. Jadi A-nya itu negatif, B-nya itu selalu positif. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Persamaan matematisnya itu PD sama dengan QS, atau kalian bisa pakai PD sama dengan PS, itu sama saja. Yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada saat posisi keseimbang pasar ini, tercipta harga keseimbangan equilibrium dan jumlah keseimbangan, equilibrium quantity. Price adalah harga, quantity adalah banyaknya jumlah unit. Contoh soal, fungsi permintaan 15 min Q, fungsi penawaran 3 plus 0,5 Q. Ditanya, carilah harga dan jumlah barang dalam keadaan pasar seimbang. Nah, kan kalian langsung sama dengan kan
PD sama dengan PS atau QD sama dengan QF itu sama saja. Langsung masukkan fungsi permintaannya itu kan 15 min Q. Sama dengan fungsi penawaran 3 plus 0,5 Q. Yang ada Q-nya kalian taruh di sebelah kanan, yang nggak ada variabel Q-nya kalian taruh di sebelah kiri. Hasilnya jadi Q sama dengan 12 per 1,5. Q sama dengan 5. Kalian sudah ketemu nih Q-nya 5, langsung dimasukkan ke persamaan. Terserah pakai persamaan permintaan atau penawaran, kita pakai permintaan. Yang P sama dengan 15 min Q. Ini diganti 8, 15 min 8 sama dengan 7. Jadi QP atau keseimbang pasarnya yaitu 8,7.